Cek satu, cek. Electric vehicles, or XEVs, are going to be the mainstream on roads.
Dimohon berdiri. Majelis masuk ke ruang sidang. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 798 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Richard sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, hari ini adalah membacakan duplik dari penasihat hukum atas tanggapan replik dari penuntut umum. Silakan. Terima kasih. Cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Satu. Cek. Terima kasih. Ya. Cek. Terima kasih yang mulia, terima kasih saudara penuntut umum. Duplik tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu atas replik jaksa penuntut umum perkara pidana nomor 798-PIT-B-2022 PN Jakarta Selatan. Kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 798-PIT-B-2022 PN Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami, para advokat pada Roni Berti Talapesi Law Firm yang bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sebelum kami membacakan duplik atau tanggapan atas replik dari penuntut umum, terlebih dahulu kami memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan baik mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang berhasil memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan bisa berjalan fair, imparsial, dan objektif. Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih penghargaan kepada saudara penuntut umum yang telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dari awal persidangan hingga hari ini. Sekalipun kami tidak sependapat dengan dalil-dalil penuntut umum yang termuat dalam replik, namun hal tersebut tidak membuat kami kehilangan rasa hormat kepada penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, di dalam duplik ini kami akan menanggapi dalil penuntut umum dalam replik terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Semata-mata hanya berisi cerita kehidupan pribadi dan ungkapan hati terdalam terdakwa sebagai orang lemah dan tidak berdaya. Dari lubuk hati yang paling dalam, terdakwa yang merupakan anggota polisi dengan pangkat paling rendah dan tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi hukum bertanya, apakah kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Jika pertanyaan dari terdakwa tersebut telah mengusik dan mengganggu kenyamanan penuntut umum, izinkan kami mewakili terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf kepada yang terhormat penuntut umum. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang yang kami hormati. Setelah kami mendengar dan membaca dengan seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum di dalam replik, kami semakin meyakini bahwa dalil dan permohonan yang telah kami kemukakan dalam nota pembelaan sudah tepat dan memiliki argumentasi yuridis yang kokoh. Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan kami. Di dalam duplik ini, kami tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan tanggapan dan bantahan kami atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik sebagai berikut. A. Tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa. Bahwa menanggapi replik jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan pribadi dari terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu
pada halaman 4 replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait tinggi rendahnya statement tuntutan yang kami ajukan di depan persidangan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah tentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan seterusnya. Bahwa selain itu, tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 sampai 4 kali, sehingga berdasarkan hal tersebut tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selama 12 tahun penjara dan seterusnya. Bahwa replik penuntut umum tersebut sesungguhnya telah menunjukkan kekeliruan penuntut umum dalam memahami prinsip yang berlaku pada hukum acara pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa suatu hukum acara haruslah diatur dalam peraturan setingkat undang-undang karena bersifat terbatas atau limitatif dan memaksa imperatif. Bahwa atas dasar itulah suatu standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku termasuk aturan SOP internal terkait tinggi rendahnya statement tuntutan rekusitor yang ditentukan oleh penuntut umum hanyalah berlaku secara internal dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan mengenai keringanan tuntutan dan hukuman sebagai penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pasal 10A ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagai lex superior. Bahwa pada faktanya terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah memenuhi sejumlah syarat sebagai saksi pelaku yang mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. B. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana. C. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya. D. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara akuo selaku saksi pelaku, justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji
dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Bahwa dengan demikian, tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandaskan pada standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang ternyata bukan merupakan peraturan atau regeling atau keputusan beseking, senyatanya telah menegasikan prinsip hukum acara pidana yang bersifat terbatas, limitatif, dan memaksa imperatif yang harus diatur dalam peraturan setingkat undang-undang Fide Pasal 24A Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 Inkasu Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, sehingga dalil penuntut umum tersebut patut untuk dikesampingkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah memenuhi kualifikasi sebagai pelaku, saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator yang berhak untuk diberikan penghargaan atas kesaksian yang disampaikannya sebagai saksi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A Ayat 3 Pelindungan Saksi dan Korban Jungto, Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bersama 5 Lembaga tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Jungto, angka 9 SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di dalam perkara akuo. Sehingga dengan demikian tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandaskan pada standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang secara hukum bukan merupakan peraturan atau regeling atau keputusan beseking, telah menegasikan prinsip hukum acara pidana yang seharusnya diatur di dalam peraturan setingkat undang-undang Pasal 24A Ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 Inkasu Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Izin diteruskan, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh penuntut umum yang menyatakan pada pokoknya pada halaman 5 angka 1 menyatakan penjelasan pasal 10A Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, frasa penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya belum mengakomodir keadaan di mana saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator sebagai pelaku material, dalam hal ini terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yang mempunyai peran lebih dominan dibanding para terdakwa lainnya kecuali saksi Ferdi Sambo dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara lebih mendalam. Bahwa terhadap uraian tanggapan penuntut umum tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak berdasar karena penuntut umum mencoba menafsirkan ketentuan dalam pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan alasan tidak diaturnya saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator juga sebagai pelaku material. Padahal definisi saksi pelaku dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah tersangka, terdakwa,
atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Artinya, tidak ada bentuk lain dari saksi pelaku selain yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga penuntut umum keliru dengan memperluas pengertian mengenai saksi pelaku yang bekerja sama, dan hal itu berlaku sepanjang saksi pelaku bukan pelaku utama. Bahwa sudah sangat jelas baik dalam dakwaan, tuntutan maupun repliknya, penuntut umum telah dengan tegas dan penuh keyakinan menyatakan bahwa pelaku utama dalam perkara aku adalah saksi Ferdi Sambo, sehingga tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menolak menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai justice kolaborator. Bahwa amanat pasal 10A ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 31 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sudah sangat jelas dinyatakan. Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penghargaan atas kesaksian berupa keringanan penjatuhan pidana dan penjelasan huruf A, keringanan penjatuhan pidana mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Dan itu termasuk dalam lingkup amanat undang-undang dan bukan ego sektoral dari masing-masing lembaga penegak hukum. Adanya kesadaran ini untuk memberikan kemanfaatan yang besar bagi perlindungan saksi pelaku antara lembaga LPSK dan kejaksaan, dan hal tersebut jelas tidak diindahkan dan diingkari oleh penuntut umum dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat bersama penegak hukum lainnya sebagaimana dituangkan dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, nomor Per-05-A-JA-12-2011, nomor 1 tahun 2011, nomor Kep B-02-01-55-12-2011, nomor 4 tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2011, di mana diatur dalam pasal 10 yang menyatakan ayat 1, perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 huruf A berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dianggap dibacakan. B. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerja sama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau pimpinan KPK. Ayat 2. Dalam hal Jaksa Agung atau pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penuntut umum wajib menyatakan dalam tuntutannya mengenai peran yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerja sama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa hal ini dipertegas dalam nota kesepakatan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia nomor NK-005-4.2/LPSK-4/2016, nomor Kep-212-A-JA-04/2016 tentang perlindungan saksi dan korban tanggal 19 April 2016 menyatakan dalam pasal 3 huruf A angka 10 ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi perlindungan dilakukan pada saksi dan korban tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, dan dipertegas pada huruf B angka 4 menyatakan pelaksanaan perlindungan tertuju pada saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Bahwa uraian penuntut umum pada halaman 5 angka 2 menyatakan
Kondisi ini menimbulkan dilema yuridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dikategorikan sebagai seorang saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario pengelabuan yang dibuat oleh pelaku utama yakni saksi Ferdi Sambo. Namun, di sisi lain peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor dari penembakan terhadap korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif. Bahwa uraian yang diajukan penuntut umum sesungguhnya tidak konsisten. Di satu sisi, menyatakan terdakwa dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario saksi Ferdi Sambo. Namun, di sisi lain menyatakan peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif adalah tidak tepat dan keliru. Bahwa pada faktanya perkara ini dapat terungkap adalah karena diawali keterangan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sehingga penuntut umum dapat secara jernih dan objektif dapat menggali alat bukti lainnya yang membuat perkara ini menjadi terang dan menguak peran pelaku utama, in casu saksi Ferdi Sambo. Sangat disayangkan penuntut umum masih bertumpu pada perbuatan terdakwa, namun bukan pada perannya sebagai justice kolaborator. Bahwa menurut penasihat hukum, situasi dilema yuridis yang disampaikan penuntut umum terjadi karena penuntut umum masih bertumpu pada perbuatan pidana terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dan bukan kepada perannya sebagai justice kolaborator. Menurut pendapat penasihat hukum, dalam posisi sebagai justice kolaborator, seharusnya penerapan pasal pidana dan kualitas perbuatan tidak lagi menjadi hal utama, karena yang terpenting adalah kerjasama dan konsistensi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mengungkap perkara. Semangat inilah yang seharusnya mendasari substansi tuntutan, sehingga penuntut umum terhindar dari situasi dilema yuridis, atau yang juga dapat kami sebut dengan sebagai situasi galau. Di satu sisi mau menerima keterangan jujur terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang sudah membuat perkara menjadi terang, namun di sisi lain kejujuran tersebut oleh penuntut umum diganjar dengan tuntutan hukuman yang berat. Bahwa dengan adanya dilema yuridis dalam uraian penuntut umum, sesungguhnya penuntut umum mengalami ketidakyakinan atau tepatnya keraguan-raguan, di mana menurut hukum seharusnya dalam hal adanya keraguan-raguan, maka yang digunakan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Namun menjadi aneh dan janggal karena penuntut umum malah memberatkan terdakwa dengan dasar dan alasan yang jauh dari rasa keadilan, karena ini menyangkut nasib dan masa depan terdakwa yang sudah mengambil resiko dengan menyatakan kejujuran. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwa selama 12 tahun penjara sesungguhnya menunjukkan penuntut umum tidak meyakini tuntutan tersebut. Karena penuntut umum tidak memiliki landasan yuridis yang kuat saat menentukan angka 12 tahun penjara dengan menyatakan belum ada aturan atau kajian secara lebih mendalam, sehingga penuntut umum secara tegas mengakui mengalami dilema yuridis atau galau. Penuntut umum seharusnya berani memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa, masyarakat, dan juga keluarga korban yang sudah menyuarakan agar terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dituntut paling ringan dibanding dengan terdakwa lainnya. Izin dilanjutkan, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia. B. Keberatan atas replik penuntut umum terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa. Romawi 1. Pengaruh daya paksa atau overmarch pada terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu adalah keadaan terpaksa secara psikis yang dilakukan oleh saksi Ferdi Sambo, membuat terdakwa dalam tekanan dan ketakutan akan kehilangan nyawanya jika tidak melaksanakan perintah menembak korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat.
bahwa dalil penuntut umum pada halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa berada dalam pengaruh daya paksa sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP tidak memperhatikan fakta hukum yang sudah tidak terbantahkan. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersedia untuk menembak korban almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat ketika diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas rumah Duren 3 nomor 46 hingga pada akhirnya terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak korban almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat saat mendengar permintaan saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak korban almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga terjatuh mengerang kesakitan, yang mana tembakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang mengenai dada korban almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat merupakan salah satu penyebab kematian. Bahwa terdapat uraian dalil penuntut umum dalam angka 12 tersebut di atas mengenai tidak adanya daya paksa pada diri terdakwa adalah tidak tepat dan keliru, karena dalil penuntut umum seolah-olah menyimpulkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersedia untuk menembak korban almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat ketika diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat adalah tidak benar. Bahwa perlu kami tegaskan kembali kepada penuntut umum mengenai konteks dari frasa melaksanakan permintaan saksi Ferdi Sambo. Yang dimaksud penuntut umum berbeda dengan melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo dan merupakan dua hal yang berbeda. Faktanya, sebelum terdakwa dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo lebih dulu menghadap saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Baru kemudian terdakwa menemui saksi Ferdi Sambo dan perkataan yang keluar dari saksi Ferdi Sambo adalah bukan diminta, melainkan diperintah untuk menembak korban almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bahwa tekanan psikis kepada terdakwa adalah nyata. Setelah menerima perintah saksi Ferdi Sambo mulai dari Rumah Saguling hingga TKP rumah dinas Duren 3 nomor 46, merasa takut, panik lalu berdoa dengan kata-kata, "Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikiran Pak Ferdi Sambo. Ubahkan pikirannya Tuhan, biar tidak jadi menembak Yosua, karena saya takut, saya tidak tahu harus cerita ke siapa lagi Tuhan." Pada saat itu yang ada di pikiran terdakwa hanyalah berdoa, karena dihantui rasa takut dan kebingungan akibat adanya tekanan psikis dari saksi Ferdi Sambo. Sehingga seseorang yang berada dalam pengaruh daya paksa secara psikis tidak mendapat melawan saksi Ferdi Sambo yang memiliki kekuatan dan kekuasaan besar yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Kadif Propam Mabes Polri. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mengenai adanya daya paksa kepada diri terdakwa sebagaimana telah penasihat hukum sampaikan dalam nota pembelaan, hal ini didukung oleh keterangan para saksi dan ahli dalam persidangan yang dihadirkan penuntut umum dan ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Ahli psikologi forensik Dr. Randa Reni Kusumawardani, Master Psikologi, ahli psikologi klinis Liza Mareli Japri. Kedua ahli tersebut menerangkan adanya ketakutan sehingga kepatuhan lebih menonjol pada diri terdakwa untuk mengikuti perintah dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa dalil penuntut umum yang mengatakan tidak terdapat adanya paksaan atau daya paksa yang dapat digolongkan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa adalah tidak beralasan dan keliru. Di satu sisi, penuntut umum mencoba mengutip doktrin pendapat Simmons secara tidak utuh dan tuntas, yang mengemukakan overmarch itu dapat berupa keadaan terpaksa secara fisik, namun penuntut umum tidak menjelaskan keadaan diri terdakwa secara psikis. Sesungguhnya hal ini adalah bertolak belakang dengan dalil penuntut umum sendiri. Bahwa menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 441, pengertian overmarch seperti yang telah diatur dalam pasal 48 KUHP itu, pembentuk undang-undang telah mengakui adanya 3 macam peristiwa pokok.
di mana suatu overmarch itu dapat terjadi karena A. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik. B. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat secara psikis. Dan C. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat suatu keadaan yang biasanya juga disebut sebagai nostat atau nostestat atau sebagai keadaan terpaksa. Bahwa oleh karena ketentuan pasal 48 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa atau overmarch tidak dipidana. Daya paksa yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP itu adalah suatu keadaan memaksa yang sifatnya psikis, yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya, sehingga orang tersebut terpaksa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak terbukti adanya kehendak atau mens rea menurut hukum, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, karena di dalam diri terdakwa dalam keadaan dipaksa secara psikis oleh saksi Ferdi Sambo, sehingga seseorang yang berada dalam pengaruh daya paksa secara psikis tidak dapat melawan kekuatan besar di luar kehendaknya, maka ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus dari tanggung jawab pidana. Izin dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Bab 2. Penuntut umum tidak menentukan bentuk penyertaan tindak pidana atau delnaming mana yang terbukti dalam perkara akuo. Hal ini penting untuk menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai player yang disuruh melakukan oleh Don Player. Mengingat dalam dakwaannya penuntut umum sama sekali tidak mendakwakan pasal 55 ayat 1 kedua KUHP tentang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana atau outlawing. Bahwa duplik ini akan menguraikan tanggapan kami atas replik dari penuntut umum mengenai analisa yuridis poin 76 halaman 30 pledoi yang pada pokoknya menyatakan penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu keliru dalam menafsirkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena merupakan orang yang disuruh atau player oleh orang yang menyuruh melakukan atau don player yang disebut sebagai manus domina, sehingga tidak terdapat niat jahat atau mens rea atau dikualifikasikan sebagai manus ministra. Bahwa mengenai argumentasi penuntut umum dalam repliknya yang menyebutkan bahwa peran terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai eksekutor yang mempunyai peran lebih dominan dibandingkan peran para terdakwa lainnya, kecuali saksi Ferdi Sambo yang pelaku utama, dalam repliknya halaman 5 telah menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata dari jaksa penuntut umum dalam memahami ketentuan mengenai penyertaan tindak pidana atau delnaming sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP, karena baik dalam tuntutan maupun repliknya sama sekali tidak menyebutkan bentuk dari penyertaan dan kapasitas tindak pidana penyertaan tindak pidana apa yang menurut pandangan dari penuntut umum telah terbukti dan tepat untuk disematkan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Bahwa jika kita merujuk pada surat dakwaan nomor register perkara PDM 243-JKTSL-10-2022 tertanggal 5 Oktober 2022, penuntut umum sama sekali tidak mendakwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan menggunakan pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang telah digerakkan oleh orang yang menggerakkan atau outlawer. Bahwa dengan demikian, secara hukum hanya terdapat dua kemungkinan dari bentuk penyertaan yang terjadi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu menyuruh melakukan atau downplayhan, atau turut serta melakukan atau medeplegan. Sebaliknya, dari seluruh konstruksi hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya tindakan dari saksi Ferdi Sambo yang memerintahkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk melakukan penembakan tersebut, sehingga bentuk penyertaan tindak pidana yang paling mungkin dan relevan untuk terbukti adalah menyuruh melakukan atau downplayhan.
bahwa terlepas dari adanya perbedaan pandangan yuridis antara kami, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum mengenai apakah Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya tersebut, semua ini sebenarnya tergantung pada dakwaan dari jaksa penuntut umum sendiri yang mendakwa para terdakwa hanya dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Sehingga jika kita hendak mengikuti cara berpikir dan menganalisa fakta hukum dari penuntut umum, maka bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang paling relevan dalam perkara terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu jelas adalah menyuruh melakukan atau downplayhan, di mana dari semua referensi dan literatur hukum pidana yang kami ketahui bahwa orang yang disuruh atau player oleh orang yang menyuruh atau downplayer hanya merupakan suatu alat atau instrumen yang tidak memiliki kehendak jahat atau mens rea dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Bahwa pembuat atau dader menurut pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dikategorikan sebagai pelaku atau player bisa terdiri dari pelaku pencetus ide atau aktor intelektual dan pelaku langsung atau material dader. Sedangkan apabila pencetus ide atau aktor intelektual sebagai manus domina menggunakan sarana pelaku langsung atau material dader sebagai manus ministra yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang, maka hal tersebut dipandang sebagai menyuruh lakukan atau downplayhan. Bab 3. Replik penuntut umum mengenai pasal 51 KUHP sebagai alasan penghapus pidana telah menunjukkan kekeliruan nyata yang selama ini terus dipertahankan karena penuntut umum tidak dapat membedakan konstruksi dari pasal 51 ayat 1 KUHP sebagai perintah jabatan yang diberikan karena wewenang atau otoritas dan pasal 51 ayat 2 KUHP sebagai perintah jabatan yang diberikan oleh pemberi perintah yang tidak berwenang atau tidak memiliki otoritas. Bahwa replik dari penuntut umum pada halaman 8 untuk menanggapi analisa yuridis poin 100 halaman 40 pledoi penasihat hukum dengan menyatakan bahwa penasihat hukum keliru dalam menafsirkan perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat menjadi hapus dengan alasan pertimbangan aspek kesalahan psikologis atau psikologis schuldbegriff dan menyatakan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam hal ini bukan yang terpengaruh karena ketakutan atau karena di bawah kuasa penguasa, dalam hal ini saksi Ferdi Sambo, melainkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam hal ini hanyalah memperlihatkan loyalitasnya sebagai orang yang ikut dengan saksi Ferdi Sambo serta mengutip pandangan dari Jan Remeling yang berpendapat sebagai berikut. Suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak meniadakan sifat dapat dipidananya perbuatan karena sudah semestinya apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekedar karena dilakukan atas dasar suatu perintah. Bahwa berdasarkan uraian penuntut umum di atas, maka kami perlu meluruskan konteks pendapat dari Jan Remeling yang tidak disebutkan penuntut umum, referensi tersebut berasal dari buku apa, terbitan mana, dan tahun berapa, serta pada halaman berapa. Untuk itu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kebenaran bahwa kutipan pendapat dari Jan Remeling yang disampaikan dalam penuntut umum dalam repliknya tersebut adalah pendapat Jan Remeling dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka pada tahun 2003 pada halaman 255 yang sesungguhnya sedang membahas pasal 51 ayat 2 KUHP tentang perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki otoritas unbevoegd yang dengan itikat baik dipandang sebagai perintah yang sah oleh si penerima perintah dan pelaksanaannya masih termasuk dalam lingkungan pekerjaan penerima perintah. Bahwa sekali lagi kami perlu sampaikan kutipan pendapat dari Jan Remeling yang disampaikan oleh penuntut umum
adalah dalam konteks yang tidak tepat atau tidak relevan dengan peristiwa hukum yang terjadi antara terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ferdi Sambo, yaitu pasal 51 ayat 2 KUH pidana yang merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki otoritas sebagai alasan pemaaf, yang merupakan dalil yang tidak pernah kami kemukakan dalam nota pembelaan atau pledoi kami sebelumnya. Karena yang kami kemukakan justru adalah pasal 51 ayat 1 KUHP yang merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau memiliki otoritas sebagai alasan pembenar in kasus saksi Ferdi Sambo yang secara de facto dan de jure memiliki otoritas dan pengendalian yang efektif terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum yaitu Dr. Albert Aris SHMH, sehingga perintah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo dengan berseragam lengkap dan diberikan di dalam rumah dinas dengan segala kewenangan yang melekat pada pemberi perintah merupakan perintah jabatan yang secara kesalahan psikologis atau psikologis schuldbegrip mustahil atau tidak mungkin untuk ditolak, dihindari dan diabaikan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu selaku bawahan yang berlatar belakang Brimob atau paramiliter dengan pangkat Bayangkara II atau Barada. Bahwa berdasarkan fakta persidangan jelas terungkap bagaimana terdakwa dan setiap anggota Brimob Polri kesatuan dalam level kepangkatannya tidak pernah diajarkan untuk menganalisa perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya. Terdakwa hanya diajarkan untuk patuh menjalankan perintah. Mohon izin dilanjutkan, Yang Mulia. Izin Yang Mulia melanjutkan. Bahwa terbukti berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak memiliki sarana, prasarana, dan kemampuan objektif untuk keluar dari tekanan dan perintah dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, meskipun dalam penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP, elemen melawan hukumnya menjadi hapus, maka untuk menilai apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat dicela atau dihindari sehingga dapat dipersalahkan secara hukum. Sebagaimana pandangan dari pakar hukum pidana Belanda, Simons, dalam bukunya yang berjudul Leerboek van het Wetboek van Strafrecht, halaman 1891 sampai dengan 1892, halaman 294 sampai dengan 295 untuk meluruskan pemahaman yang keliru dari penuntut umum tersebut, yaitu pembentuk undang-undang tidak membatasi hal tidak dapat dihukumnya suatu perbuatan itu hanya pada pelaksanaan perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberi perintah. Dan karena itu pula, maka orang yang telah mengeluarkan perintah dapat dipersalahkan karena telah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan, orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang yang melaksanakan menjadi tetap tidak dapat dihukum. Pide Putusan Hogerat 17 Desember 1894. Bahwa postulat indarmu dat duit itbet dare eusfero nula culpa es cuit parere necese sit berasal dari hukum Romawi yang sama tuanya ketika berbicara mengenai kekuasaan negara. Postulat inilah yang kemudian dalam peraturan hukum konkret dituangkan pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Secara tegas pasal Aquo berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Perintah jabatan yang dikeluarkan oleh yang berwenang memberi hak kepada yang menerima perintah
untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, hak ini menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan sehingga dimasukkan sebagai alasan pembenar. Edi Herie, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, edisi revisi, penerbit Cahaya Atma Pustaka, halaman 280. Bab 4. Tanggapan atas replik penuntut umum yang keliru menyimpulkan loyalitas sebagai mensrea terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, bahwa kami tim penasehat hukum tidak sependapat dengan dalil penuntut umum yang menyimpulkan loyalitas terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai mensrea atau sebagai dasar terjadinya mensrea. Bahwa berdasarkan pengertian loyalitas, kami tidak menemukan rujukan atau terminologi hukum mengenai arti dari loyalitas seperti yang disebutkan oleh penuntut umum. Rujukan yang paling relevan terkait dengan istilah loyalitas kami temukan dalam Kamus Bahasa Indonesia versi daring terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemenristek RI, yaitu loyalitas adalah kepatuhan atau kesetiaan. Bahwa menurut kami antara loyalitas dan mensrea adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat diterjemahkan atau ditafsirkan dalam hubungan sebab akibat. Sikap patuh seseorang tidak dapat diartikan sama atau identik dengan persetujuan total atas apa yang diperintahkan, akan tetapi semata-mata karena terpaksa dipatuhi atau yang bersangkutan tidak memiliki kuasa menolak perintah karena pemberi perintah adalah seorang atasan dan sangat berkuasa. Bahwa oleh karena itu, seseorang yang memiliki kepatuhan atau kesetiaan kepada atasan dan terpaksa melakukan perintah atasannya tidak serta-merta dapat disimpulkan memiliki niat jahat atau mensrea. Bahwa apabila kita merujuk pada arti kata loyalitas tersebut, penuntut umum justru menguatkan dalil penasehat hukum dalam nota pembelaan dan duplik akuo dikaitkan dengan perintah jabatan. Bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti berdasarkan keterangan ahli memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap atasan, dan inilah yang membuat terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu melakukan penembakan terhadap korban almarhum Norpiansa Yosua Huta Barat setelah diperintahkan oleh saksi Perdi Sambo dalam waktu yang sangat cepat. Bahwa loyalitas bagi seorang anggota kepolisian, khususnya bagi seorang brimob, adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah atasan atau pimpinan, dalam hal ini saksi Perdi Sambo. Sehingga dalam hal ini loyalitas yang dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum harus dibacakan sebagai kepatuhan yang tegak lurus terhadap perintah atasan. In kaso Perdi Sambo. Izin yang mulia dilanjut. Izin melanjutkan yang mulia. Bab 5. Pandangan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa ajaran kesalahan psikologis tidak sesuai dengan konsep hukum pembuktian yang ada di Indonesia merupakan pandangan yang masih berpijak pada aliran klasik yang bersifat pembalasan, retributif dan represif, karena berpusat pada paham indeterminisme yang sudah usang dan tidak sesuai dengan hukum pidana modern aliran neoklasik yang mencari keseimbangan antara perbuatan actus reus dan sikap batin mens rea. Bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 9 untuk menanggapi analisa yuridis poin 106 pada halaman 45
pledoi penasihat hukum dengan berdalih bahwa penasihat hukum keliru dalam menafsirkan kesalahan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Karena jika terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dibawa pengaruh secara psikologis, maka tentu terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu melakukan penembakan terhadap korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana dengan baik. Akan tetapi dalam hal ini tidak demikian. Penembakan yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kepada korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan perbuatan pembunuhan berencana, serta menyatakan bahwa ajaran kesalahan tidak sesuai dengan konsep hukum pembuktian yang ada di Indonesia yang menganut sistem pembuktian negatif, Bayes teori. Bahwa pandangan jaksa penuntut umum tersebut juga disinyalir tidak memperhatikan penjelasan pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa ketentuan pasal 183 KUHP tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang terdakwa in kasu Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sehingga ketentuan pasal 183 KUHP ini juga tidak bisa dilepaskan dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa hakim termasuk jaksa wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, di mana pemikiran aliran neoklasik yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupaya untuk menjaga keseimbangan antara faktor objektif, perbuatan garing lahiriah, dan faktor subjektif, orang garing batinnya kan sikap batin. Aliran ini berkembang pada abad ke-19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek individual pelaku tindak pidana. Bahwa yang menjadi ciri-ciri dari hukum pidana modern yang dimaksud dalam aliran neoklasik tersebut adalah A. Mengenal faktor yang meringankan dalam pertanggungjawaban pidana, mitigating atau attenuating circumstances. B. Berorientasi pada perbuatan pidana dan pelaku perbuatan pidana dan keseimbangan unsur objektif dan subjektif. Dat dader stafre. C. Modifikasi doktrin kehendak bebas, modified doctrine of free will, karena dipengaruhi patologi, ketidakmampuan, kejiwaan, kondisi apapun yang membuat pelaku tidak mungkin melaksanakan kehendak bebas sepenuhnya. D. Diperhitungkannya keterangan ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma penuntutan dari penuntut umum selaku pengendali perkara, dominus litis, ternyata masih dilandaskan pada aliran klasik yang menitikberatkan pada pembalasan, retributif, dan represif, yang masih berpusat pada paham indeterminisme yang sudah usang dan tidak sesuai dengan hukum pidana modern aliran neoklasik yang mencari keseimbangan antara perbuatan actus reus dan sikap batin mens rea, karena masih menggunakan ajaran kesalahan normatif yang diajarkan Prof. Mulyatno di tahun 1955, 68 tahun silam, yang menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif tanpa mempertimbangkan adanya keterangan ahli non-hukum untuk mendukung hukum acara pidana yang bertujuan mencari kebenaran material, yaitu ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril, ahli filsafat moral Romo Magni Suseno, ahli psikologi klinis Liza Marie Japri, dan ahli psikologi forensik Dr. Anda Reni Kusumo Wardani sebagai alat bukti yang sah. Kemudian menentukan sendiri apakah perbuatan yang didakwakan tersebut dapat dicela dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau tidak. Bahwa dengan demikian hukum harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika manusia. Karena itu menurut Profesor Sacipto Raharjo, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Bahwa untuk menanggapi replik jaksa penuntut umum pada halaman 12 yang menanggapi dalil penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagaimana yang tertuang dalam poin 107 pledoi pada halaman 46 dengan menyatakan bahwa tidak adanya hubungan kausalitas antara penggunaan ajaran kesalahan normatif deskriptif dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang menjadi penuh sesak karena overcrowding,
serta tidak adanya bukti ilmiah yang dapat membangun argumentasi yuridis bahwa penggunaan ajaran kesalahan psikologis akan dapat menurunkan kondisi overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Bahwa untuk menanggapi dalil dalam replik jaksa penuntut umum tersebut, izinkanlah kami dengan segala kerendahan hati untuk mengingatkan pernah adanya preseden mengenai direvisinya tuntutan terhadap seorang wanita yang didakwa telah melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal 45 ayat 1 Jungto, pasal 45 huruf B, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di mana terdakwa wanita tersebut mengakui telah mengirimkan voice note beberapa minggu karena suaminya tidak pulang ke rumah. Terdakwa wanita tersebut menyebutkan bahwa ia mengirim voice note yang didakwa sebagai kekerasan psikis tersebut adalah dilakukan terdakwa wanita tersebut dalam keadaan galau dan tertekan, sehingga terdakwa wanita tersebut sempat dituntut 1 tahun penjara oleh penuntut umum, dan belakangan dilakukan revisi atas tuntutan tersebut menjadi tuntutan bebas. Tidak lama setelah viral diberitakan media dan dibahas pada media sosial, bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada majelis hakim dan penuntut umum dalam perkara Aquo, maka yang menjadi pertanyaan penting dalam duplik ini sebagai giliran terakhir bagi kami untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu bagaimana cara, metode, dan parameter objektif yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menilai ada atau tidak adanya kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang didakwakan terhadap seorang wanita yang mengirim voice note beberapa minggu karena suaminya tidak pulang ke rumah dalam keadaan galau dan tertekan. Lalu, apakah ukuran-ukuran normatif dapat menilai keadaan galau dan tertekan dari terdakwa wanita tersebut? Selain dari menggunakan penilaian ahli yang kompeten di bidangnya untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan dari terdakwa wanita tersebut. Ataukah memang karena kasus tersebut sudah terlanjur viral dan menjadi perhatian masyarakat, sehingga penuntut umum melakukan revisi penuntutan dari 1 tahun penjara menjadi tuntutan bebas atau frisprah? Izin yang mulia dilanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang yang kami banggakan. Sebelum kami mengakhiri duplik ini, izinkan kami mengutip pesan luhur dari tokoh penegak keadilan yang juga mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Bahrudin Lopa. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Setelah kami menguraikan seluruh dalil-dalil dalam duplik ini, tim penasihat hukum terdakwa tetap berpegang teguh pada nota pembelaan pledoi yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki argumentasi yuridis yang kuat. Oleh karena duplik penasihat hukum terdakwa sangat beralasan menurut hukum, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak replik yang telah dibacakan oleh penuntut umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 dan mengabulkan nota pembelaan pledoi kami yang amarnya sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum onslaught van revolving. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dari kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Kelima, menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, 1 unit telepon seluler merek Redmi warna hitam agar dikembalikan kepada terdakwa. Keenam, membebankan biaya perkara kepada negara.
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Es Aquo et Bono, Jakarta, 2 Februari 2023. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Baik, demikian tadi telah dibacakan duplik dari penasihat hukum terdakwa atas tanggapan dari replik penuntut umum. Selanjutnya perkara ini sudah akan memasuki putusan, maka sidang untuk pembacaan putusan akan kami jadwalkan pada tanggal 15 Februari. Pada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke tahanan. Sidang perkara nomor 798 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.